Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai produksi massal. Jadi, mari kita bahas bab ini lebih lanjut. Pengertian dulu sebelum kita bahas berbagai macam mengenai produksi massal, kita bahas pengertiannya dulu. Prinsipnya gampang aja, produksi massal intinya suatu kegiatan yang memproduksi barang dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar. Jadi produksi massal itu artinya barang yang diproduksi dalam jumlah banyak. Ciri-cirinya sesuai namanya, barangnya dalam jumlah besar pasti. Terus biaya per unitnya lebih rendah karena kita produksi barang dalam jumlah besar pasti nanti lebih rendah. Terus bertujuan untuk menguasai pasar, artinya jaringannya lebih luas. Terus dijual ke pasar bebas. Jadi pasarnya juga luas. Hampir tidak ada variasi produk. Biasanya kalau yang barang-barang produksi massal atau barang-barang biasanya industri pabrik itu semuanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, paling variasinya juga sama. Jadi tidak ada custom made sendiri, itu tidak. Terus mengenai kelebihannya ada beberapa kelebihan, yaitu hemat biaya karena kita biasa ketika kita membeli barang dalam jumlah besar itu pasti juga akan lebih murah. Sama aja ketika produksi massal itu nanti biayanya lebih murah. Terus efisien waktu, karena kita mengerjakan suatu barang yang sama pasti akan lebih efisien waktunya karena sudah terbiasa. Terus tingkat keakuratannya tinggi karena udah sering ini. Terus produksinya juga cepat karena barangnya sama. Beda dengan barang-barang yang custom made atau berbeda-beda, itu otomatis akan memakan lebih banyak waktu. Nah, selain kelebihan, ternyata produksi massal juga mempunyai kekurangan, yaitu diantaranya produksinya sangat kaku karena hanya terbatas pada salah satu produk yang sama. Terus kurang beragam. Terus mesinnya itu mahal karena kita untuk mengejar target produksinya supaya cepat tuh pasti kita tidak cukup hanya menggunakan tenaga manusia, jadi harus menggunakan mesin juga. Terus tidak ada jaminan produk yang laris, jadi belum tentu produknya nanti akan laris semacam itu. Terus makanya ketika kita memproduksi barang dalam jumlah besar supaya nanti kira-kira bisa laku di pasaran, itu pasti kita butuh namanya perencanaan produksi. Jadi intinya perencanaan itu proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan. Jadi nanti biar nanti yang kita produksi juga bisa laku di pasaran, kita kan harus mengejar kebutuhan pelanggan. Ruang lingkupnya dari perencanaan, apa aja yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu yang pertama mempersiapkan rencana produksinya. Rencana produksinya, jadi barangnya apa, terus nanti bentuknya semacam apa gitu, nanti kita rencanakan di awal. Terus jadwal penyelesaiannya, jadwal penyelesaian sebelum kita launching nanti harus dijadwalkan. Terus merencanakan pengadaan bahan dari luar. Jadi kalau butuh bahan karena kita produksi dalam jumlah banyak, berarti bahannya juga harus tercukupi, bahan bakunya harus tercukupi. Terus menjadwalkan proses operasi, menjalankan proses operasi tiap unit. Terus yang terakhir menyampaikan jadwal pada pemesan. Jadi nanti kita janjian dengan konsumen itu kira-kira akan selesai dalam tenggat waktu seberapa. Terus perencanaan produksi massal, tujuan dan fungsinya ada dua macam, tujuan dan fungsi. Tujuan dari perencanaan yaitu untuk meminimalkan biaya serta menguntungkan keuntungan. Yang paling utama adalah ini, meminimalkan biaya serta bisa memaksimalkan keuntungannya. Terus memaksimalkan kepuasan pelanggan, jadi kebutuhan pelanggan bisa tercukupi. Ya. Terus meminimalkan perubahan tenaga kerja, dan terakhir memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Nah, fungsi dari perencanaan tadi menjamin rencana produksinya dan pemasaran produk. Jadi ketika direncanakan nanti bisa kita lihat selesainya kapan, terus nanti kebutuhan pelanggan bisa disesuaikan. Terus yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten. Jadi supaya nanti produksinya konsisten. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai
kekurangan, atau jangan sampai juga kelebihan. Jadi nanti malah ada barang-barang yang tidak laku-laku akhirnya kadaluarsa. Terus yang terakhir untuk alat memonitor dari hasil produksinya. Jadi menyesuaikan dengan target awal. Terus jenis-jenisnya untuk rencana produksi ada 3, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu untuk rencana 1-5 tahun ke depan, jangka menengah itu 1-3 tahun. Kalau jangka pendek itu yang kurang dari 1 tahun, itu jangka pendek. Faktor-faktornya yang mempengaruhi perencanaan itu ada 2 macam utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu berarti dari dalam diri perusahaan. Jadi mulai dari tenaga kerja, terus penggandaan mesin, intinya semua yang dimiliki oleh pabrik. Kalau faktor eksternal itu berarti yang mempengaruhi di luar pihak produsen. Bisa aja kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, itu yang mempengaruhi perencanaan. Atau mungkin musimnya juga masuknya ke eksternal. Terus langkah-langkah perencanaan yaitu bisa, yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk, berikutnya ada mencari gagasan dan seleksi produknya, kira-kira nanti yang sesuai dengan pasaran itu apa. Jadi pasti ada trial dan error. Jadi produk yang diproduksi kadang akan suatu produk laris, kadang suatu produksi itu minatnya kurang. Jadi nanti perlu ada analisis atau seleksinya. Terus menetapkan skala produksinya, kira-kira yang diproduksi akan berapa banyak dalam rentang waktu tertentu, semacam itu. Nah, sekarang peramalan. Tadi perencanaan. Nah, perencanaan itu dilakukan sebelum dijalankan. Sebelum dijalankan itu berarti perencanaan. Nah, dalam perencanaan juga harus ada namanya peramalan. Peramalan itu intinya mengira-ngira. Jadi memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang dari suatu produk yang akan kita produksi, meliputi kualitasnya, kuantitasnya, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Jadi kualitas barangnya, kuantitas seberapa banyak barangnya, waktunya, jadi kita produksinya seberapa cepat, dan lokasi yang dibutuhkan. Kita area yang mau kita jangkau seberapa besar, semacam itu. Terus metode peramalan nanti ada, secara klasifikasinya ada 3, seperti halnya tadi perencanaan, ada jangka pendek, jangka menengah, dan terakhir jangka panjang. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Terus tujuan peramalan itu untuk menentukan kebutuhan pabrik. Menentukan kebutuhan pabrik itu meliputi bahan baku dan tenaga kerja. Jadi yang akan kita produksi berapa banyak, terus bahannya apa aja nanti untuk menentukan kebutuhan. Berikutnya untuk menentukan perencanaan jangka menengah. Terus untuk menentukan penjadwalan jangka pendek. Karakteristik peramal yang baik itu yang pertama tentang tingkat akurasinya, tepat atau tidak. Terus faktor biayanya dan faktor kemudahan. Jadi langkah-langkah yang diambil juga harus biayanya harus seminimal mungkin dan mudah dilaksanakan. Terus analisis data waktu sekarang. Analisis data waktu. Jadi untuk menentukan produk yang akan kita produksi nantinya, itu kita harus beberapa analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kecenderungan atau tren. Jadi kira-kira nanti sebagai contoh di pasar itu sedang tren tentang apa? Tren tentang apa lah, itu yang kita penuhi nanti semacam itu, karena kebetulan itu kebutuhan di masyarakat itu berubah-ubah, tiap musim itu berubah, jadi kita harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Terus siklus kadang beberapa produk atau beberapa barang itu punya siklus tertentu, jadi ini kebetulan berkaitan dengan pola musiman. Jadi tergantung, kalau contoh di Indonesia itu ada musim dingin, ada musim panas sama musim hujan, ya itu nanti kita sesuaikan dengan pola kebutuhannya, pasti tidak akan sama seperti itu. Variasi acak lah ini yang tidak bisa kita prediksi, tapi paling enggak kita coba analisis yang mendekati. Terus sekarang metodenya. Dalam metode peramalan itu punya tujuan. Jadi intinya kita untuk memaksimalkan keuntungan, intinya tujuan peramalan. Ya tujuannya itu untuk menentukan kebutuhan pabrik tadi,
perencanaan. Terima kasih. Itu penjelasan saya mengenai untuk bab yang pertama di produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga bisa kalian serap, bisa kalian pahami. Dan nanti ketika ada beberapa yang belum jelas, nanti silakan lihat di modul Bapak yang sudah saya berikan dalam bentuk format PDF. Nanti silakan diambil di Classroom, nanti sambil dibaca modulnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.